Ayo welcome back di channel review Just Like Mania. Selamat datang kembali ke channel ini. Seperti biasa kita akan melakukan sebuah video review HP-HP atau gadget yang ada di Indonesia ya. Pada video kali ini, spesifik video kali ini kita akan melakukan review Vivo T1 Pro 5G. Oke, sebelum video ini dimulai alangkah baiknya jika kalian like dan share video ini ya, jangan lupa. Dan subscribe ke channel ini, tombol subscribe ada di pojok kanan bawah. Nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya ya. Tanpa panjang lebar, langsung kita mulai videonya. Vivo T1 Pro. HP ini sudah dirilis di Indonesia ya hampir baru saja ya. Barusan lebaran kemarin, habis lebaran lalu Vivo T1 Pro ini dirilis atau diluncurkan di Indonesia melalui ya toko-toko online atau toko-toko offline di Indonesia juga. Mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya apakah bagusnya dari Vivo T1 Pro ini, nanti kita akan bahas sedetail mungkin ya untuk HP ini, spesifikasinya dan apakah worth it dibeli di tahun ini. Sepertinya worth it. Seperti biasa kita akan mulai dari networknya ya, yang pasti dari namanya saja Vivo T1 Pro 5G sudah dilengkapi dengan teknologi koneksi 5G ya. Untuk di Indonesia-nya 5G masih belum banyak dipakai, jadi tidak terlalu pengaruh sebenarnya ada 5G apa enggaknya. Tapi karena 5G itu merupakan fitur salah satu yang menambah ya nilai dari sebuah HP, jadi wajib lah. Ini sudah ada di ya, HP keluaran Indonesia yang baru-baru saja 2022 pasti harus ada ya. Untuk launchingnya 2022 Mei ya, barusan habis ya lebaran kemarin untuk di Indonesia. Bodinya juga 159 mili untuk tingginya, lebarnya 73 mili dan tebalnya 8,5 mili, yang kalau di ke sentimeter kan berarti tingginya 116 milian ya, 16 cm dengan lebarnya 7,3 cm dan tebalnya 0,85 cm, hampir 0,9 cm ya. Jadi cukup tebal ya, tapi nggak terlalu, sedikit lebih tebal daripada yang lain-lainnya juga. Weightnya juga berat 180 gram, cukup ringan untuk HP yang ya HP-HP yang ukuran segini cukup ringan juga. Biasanya kalau ukuran sekecil ini beratnya juga terpengaruh ya. Jadi layarnya juga terpengaruh, mungkin nanti kita bahas. Build-nya sudah menggunakan glass front, sepertinya menggunakan glass Gorilla Glass 4 atau 5 seperti, karena ini tidak dicantumkan, jadi anggapannya 4 atau 5 karena HP-HP baru itu setidaknya 5 lah untuk proteksinya, bagaimanapun juga ya untuk menambah durability-nya. Frame-nya masih menggunakan plastik dan juga belakangnya menggunakan plastik. Jadi ada plus ada minusnya untuk frame dan back plastik itu. Untuk frame-nya mungkin lebih ringan tapi mungkin lebih tidak tahan benturan atau durability rendah daripada frame yang menggunakan metal. Dan juga back-nya plastik, mungkin untuk ya benturan cukup tahan ya untuk HP back-nya plastik. Tapi untuk goresan mungkin tidak tahan untuk yang belakangnya plastik. SIM-nya sudah menggunakan dual SIM, nano SIM, dual standby ya. Dengan tipe displaynya sudah menggunakan AMOLED, yang pasti ini lebih hemat daya, lebih cerah atau lebih enak dipandang. Pixelnya juga biasanya lebih tinggi daripada HP-HP yang ya HP-HP OLED atau IPS LCD, yang pastinya kalau di luar outdoor terkena sinar matahari itu masih bisa terlihat tidak memantulkan cahayanya itu. HDR-nya sudah HDR10 ya, itu berhubungan dengan kontrasnya juga. Bisa kalian cek di Google. Dengan kecerahannya 1300 nit, cukup tinggi untuk ya HP, cukup tinggi juga. Dengan size-nya 6,44 inci, sedikit lebih kecil daripada HP biasanya yang 6,6 inci, tapi ini untuk beberapa orang menguntungkan karena HP-nya kecil, jadi keluar masuk kantong lebih mudah daripada yang ukurannya besar-besar seperti itu. Lalu untuk screen to body ratio 85% cukup bagus juga, dengan resolusinya standar 1080 x 2400 pikselan ya, dengan rasionya 20:9, PPI density-nya 409, cukup standar. Dengan OS-nya sudah menggunakan Android 12 ya, OS-nya sudah Android 12 dengan UI-nya FunTouch 12, sudah up to date semua lah istilahnya. Dengan Snapdragon 778G 5G 6 nanometer. Untuk 778G nih memang cukup populer ya sekarang. Mungkin tahun lalu sedikit nggak populer karena banyak HP yang masih menggunakan Snapdragon 732G atau bahkan yang sudah generasi 8 lah seperti itu. Tapi untuk 778G tahun ini mulai rame karena mulai banyak yang menggunakan 778G. G-nya untuk berdiri untuk gaming. Jadi kalian nggak perlu khawatir ini kuat untuk gaming apa enggak, pasti kuat. Nah, karena G itu tadi bisa digunakan untuk
sesuatu yang lainnya seperti ya scroll biasa atau menggunakan sosmed atau melihat YouTube atau TikTok seperti itu, ya bisa semua karena gaming aja sudah bisa. 6 nanometer ini bertransaksi, berarti performanya tinggi, thread-nya itu cuma 6 nanometer, jadi menggunakan energi dari baterai atau daya baterai sangat sedikit ya. Cukup sedikit, bukan sangat sedikit, cukup sedikit dan juga performanya lebih tinggi daripada yang nanometernya 12, 8 seperti itu yang terutama di 732G atau 750G. Meskipun sama-sama G-nya tapi ya itu tadi menambah performa juga. Konfigurasi CPU-nya pasti octa-core ya, 4 kali 2,4 dan juga 4 kali 1,8 dengan GPU-nya Adreno 642L. Itu sudah terintegrasi ya GPU ke chipsetnya, jadi kita gak bisa aneh-aneh atau ngomong lainnya karena sudah terintegrasi, jadi kita gak bisa seperti itu. Buat kalian yang mau lihat skor Antutu atau benchmarknya bisa kalian lihat di Google ya untuk 778G ini performanya lebih tinggi atau lebih kurang daripada apa gitu. Dengan memorinya ya, saat slot cardnya tidak ada jadi tidak bisa masang micro SD. Dengan internalnya 6128 ya, RAM-ROM 6128 dan juga 8128. Ini yang bisa di-upgrade menurut kabar yang beredar di Google juga bisa di-upgrade ya untuk RAM-ROM-nya mungkin. Ya dari sananya juga lah, gimana lagi. Dengan main kameranya triple kamera 64 megapiksel ya wide, 8 megapiksel ultra wide dan juga 2 megapiksel makro. Ya ini untuk kameranya mungkin bagus ya, tapi untuk fiturnya mungkin agak kurang dibandingkan HP-HP yang lainnya ya. Kita bisa lihat dari kameranya aja juga tidak terlalu banyak fiturnya. Tapi untuk performa kamera sendiri, hasil kamera itu sendiri mungkin bisa kalian cek juga di Google. Hasilnya seperti apa, tapi bagus. Berdasarkan yang saya lihat ya di Google Internet seperti itu bagus hasilnya. Dengan fiturnya dual LED, dual tone flash, HDR dan panorama cukup standar. Dengan video capture-nya sangat sedikit untuk di sini 1080 30 fps pastinya lebih banyak ya untuk aslinya. Selfie kameranya 16 megapiksel wide cukup bagus juga untuk digunakan seperti ya selfie vlog, konten kreator atau ya sekedar main-main aja sama selfie kamera juga sangat bagus juga. Dengan video outputnya 1080 30 fps cukup sedikit dibandingkan aslinya ya pastinya lebih banyak ya. Dengan soundnya pasti ada loudspeaker tapi tidak ada 3,5 mm jack. Jadi untuk nyambung ke ya earphone, lalu headphone, headset seperti itu harus menggunakan Bluetooth. Ya gimana lagi? Untuk komunikasinya WiFi pasti ada, Bluetooth-nya 5.2 karena tidak ada jack-nya tadi 3,5 mm jack. Jadi ini salah satu-satunya perantara ya. Jadi ini yang diupdate, enggak ke mentoknya atau max-nya. GPS pasti ada, NFC sayangnya tidak ada. NFC fanboys sayang sekali ya. Dengan radio yang tidak ada, USB Type-C 2.0, USB untuk Go pasti sekarang ya. Dengan fitur fingerprint under display optical ya di layar bagian bawah. Accelerometer, gyro, proximity, kompas cukup standar dengan baterai LiPo 4700 mAh yang cukup aneh juga konfigurasinya 4700 itu dengan fast charging 66 watt 1-50% 18 menit jadi sekitar 40 menitan lah untuk 0-100% dengan harga 300 euro yang berarti ini sekitar 3-4 jutaan 4-5 jutaan mohon maaf 4-5 juta tergantung toko online-nya tapi untuk di toko resminya dari Vivo di 4, berapa gitu 400 sepertinya atau 4.300 di toko online-nya. Tapi itu HP-nya bukan termasuk ongkirnya juga, itu HP-nya saja. Jadi kita masuk ke summary dari HP dengan harga 4-5 juta yaitu Vivo T1 Pro ya versi Pro 5G itu kita dapatkan HP yang cukup memiliki performa tinggi juga dari 778G ya. Snapdragon-nya 6 nanometer yang dimana sudah hemat baterai, performa tinggi, thread-nya juga tipis ya 6 nanometer. Itu tadi G-nya 778G juga berdiri untuk kata gaming. Jadi untuk kemampuan gamingnya HP ini tidak bisa diragukan lagi. Untuk HP game-game kelas menengah yang viral seperti ya Free Fire, Mobile Legends, lalu PUBG seperti itu cuma bisa dilakukan atau dengan grafik yang paling bagus. Tapi untuk yang agak besar dikit seperti Genshin Impact lah, itu mungkin agak tengah-tengah performa yang masih dilakukannya untuk grafik yang tengah-tengah, tapi masih bisa dimainkan pastinya. Untuk HP
harganya 4 juta sudah cukup bagus juga itu. Dengan display yang sudah AMOLED mungkin tidak sebagus Samsung ya, hampir semuanya sudah menggunakan Super AMOLED, tapi AMOLED ini sudah cukup bagus untuk HP, untuk digunakan sebuah HP ya. Karena mendukung penggunaan sehari-harinya juga tidak hanya ke gaming, untuk dilakukan atau penggunaan sehari-hari seperti medsos juga sangat bagus sekali. Yang agak aneh di sini yaitu adalah baterainya dengan konfigurasi 4700 mAh itu agak asing ya untuk di HP Indonesia, karena biasanya konfigurasinya itu hanya 4500, 5000, 4700 yang hampir jarang juga, sedikit HP yang menggunakan konfigurasi seperti itu. Jika tanya awet nggak baterainya, apakah cepat boros atau cepat habis baterainya? Enggak, karena prosesornya tadi atau chipsetnya tadi hanya menggunakan daya sedikit, karena ukuran thread-nya cuma 6 nanometer, yaitu cukup hemat daya juga untuk penggunaannya. Selain itu juga sudah update ke Android 12, lalu Bluetooth-nya juga 5.2 dengan layar yang cukup standar juga 6,4 inci, 6,44 incian lah. Tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, jadi sangat enak dipegang seperti itu. Mungkin sekian ya video review dari Just Luckman terhadap Vivo T1 Pro ini, video reviewnya. Mungkin jika ada salah kata saya mohon maaf. Tetap support ya di channel ini, dengan like, share, dan subscribe video ini ya. Tombol subscribe ada di pojok kanan bawah ya, saya ingatkan lagi. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video lainnya ya. Tetap support di channel ini ya, semoga channel ini menjadi channel yang salah satu yang paling bagus di Indonesia tentang review juga ya. Terima kasih buat kalian yang sudah support, dan juga mungkin ya, jangan malu untuk like, komen ya, komen terutama, lalu itu jangan malu untuk komen juga seperti bertanya, saran, atau kritik, karena semua masukan sangat berarti ke channel ini. Kalau bertanya saya akan menjawab sebisa dan secepat mungkin pertanyaan kalian ya. Baiklah, sekian itu video kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tune, oke? Bye-bye.